Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini di materi etika profesi teknik informatika, kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai etika di dunia maya part 5. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak materi berikut ini. Yang pertama, perkembangan jaringan internet ya. Kita ketahui bersama bahwa internet secara tidak langsung ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan termasuk di pandangan dunia. Nah, sekarang ini dengan hanya menggunakan internet dan mengakses berbagai browser atau Google, pengguna dapat memperoleh berbagai macam informasi yang sangat lengkap ya, bahkan akurat ya. Sehingga mencari informasi di buku-buku ini sudah mulai menjadi sebuah acuan kita mencari referensi atau pengetahuan termasuk sumber belajar. Nah, sehingga jaringan internet ini mampu memberikan sebuah terobosan baru untuk mencari sumber informasi selain daripada sumber bacaan buku. Adapun dampak penggunaan internet, jadi ada dampak positif pengguna internet ya. Yang pertama adalah dampak positifnya adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Mengapa demikian? Dengan adanya internet, kita lebih bisa mengetahui ya, berbagai wawasan dan pengetahuan di bidang di seluruh dunia, terutama bagi pelajar, khususnya juga bagi mahasiswa ya. Serta internet juga mempermudah kita dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pembelajaran, sumber-sumber materi atau kajian-kajian materi yang sifatnya itu dapat menambah wawasan. Ya, mahasiswa juga dapat melihat berbagai macam video-video, kemudian termasuk di YouTube. Ya, tentunya akan menunjang pendidikan mereka sebagaimana dalam proses edukasi ya. Nah, termasuk edukasi yang bertebaran di YouTube ya. Jadi banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa diakses, termasuk juga pembelajaran yang saat ini kita lakukan berbasis via daring dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan sehingga mempermudah kita melakukan proses pembelajaran secara daring. Baik itu videonya yang dapat di-download maupun di-upload. Kemudian dampak berikutnya adalah menjadi media komunikasi atau sarana komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat ya untuk berkomunikasi dengan pengguna internet, sehingga beberapa aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalamnya termasuk aplikasi-aplikasi sosial, diantaranya seperti Twitter, Line, Facebook, ya, Yahoo, WhatsApp, dan aplikasi yang kita gunakan juga inilah seperti aplikasi Zoom dan aplikasi YouTube ya. Nah, ini semua adalah media atau sarana komunikasi untuk bisa mempermudah terjalin komunikasi yang efektif walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung di kelas, tetapi dengan pembelajaran daring seperti ini kita mampu bertatap muka melalui virtual. Nah, itulah menjadi dampak positif dari sarana media komunikasi untuk penggunaan internet. Nah, berikutnya adalah mudah mencari lowongan pekerjaan. Nah, kenapa demikian? Bahwa selain mudahnya mencari informasi, Anda juga dapat mencari lowongan pekerjaan di internet. Nah, internet ini telah menjadi wadah tersendiri bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs atau penyedia-penyedia layanan lowongan pekerjaan. Nah, biasanya para perekrut calon karyawan ini biasanya juga untuk melakukan riset terlebih dahulu ya mengenai diri di internet. Jadi dia mencari jati diri Anda di internet atau ke Anda yang memberikan informasi ke internet ya. Biasanya juga situs-situs pencari lowongan pekerjaan itu menawarkan berbagai macam lowongan-lowongan dengan spesifikasi tertentu
sehingga kita sebagai user ataukah yang ingin mencari pekerjaan mempermudah untuk mencari apa-apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kita melakukan pendaftaran pekerjaan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Ya, kita ketahui bersama bahwa penggunaan internet ini tidak terlepas daripada peran kita sebagai human atau pengguna user dalam melakukan proses dalam hal ini adalah transaksi berbisnis. Tidak dipungkiri bahwasanya sekarang ini di era pandemi sangat memungkinkan kita untuk melakukan proses transaksi atau bisnis berbasis online, di mana sarana penjualan atau pembelian ini bisa dilakukan secara online atau diperjualbelikan secara online, dan itu mempermudah kita dalam hal memberikan informasi atau memberikan penjualan kepada setiap masyarakat. Nah, serta internet juga dapat menghasilkan keuntungan ya atau uang bagi Anda dengan berdagang secara online, contohnya dengan membuka toko online sendiri atau online shop. Nah, selain itu juga internet juga memudahkan Anda dalam melakukan proses transaksi, pembelajaran, serta membuat Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk berbelanja langsung ke toko fisik atau toko nyata. Cukup kita menggunakan aplikasi, kita sudah bisa melakukan proses transaksi bisnis. Nah, berikutnya dampak penggunaan internet ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang dampak-dampak penggunaan internet positif. Nah, sekarang dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu adalah dampak penggunaan internet yang sifatnya contohnya adalah berita hoax ya. Jadi tersebarnya informasi palsu yang tidak lebih dikenal dengan istilah hoax ya, yang dibuat oleh orang-orang yang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain serta menjelek-jelekkan sesuatu pihak lain ya, dimana hoax ini adalah sarana baru untuk bisa mengadu domba ataukah memberikan sumber informasi yang belum tentu kebenarannya yang langsung disebarluaskan. Nah, inilah salah satu contoh dampak negatif penggunaan internet. Jadi sebagai manusia yang berpendidikan ya, jadi kita harus lebih cenderung memfilter mana informasi yang valid ataukah tidak valid, dan jangan mudah kita memberikan informasi kalau belum tentu kebenarannya ya. Jadi kalau belum tentu kebenarannya berarti itu termasuk ke dalam berita hoax atau berita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dampak berikutnya adalah dampak pengguna internet yang berikutnya adalah tentang pornografi ya. Ya, tidaklah jadi pornografi adalah merupakan kejahatan ya yang diatur oleh undang-undang, di mana tidaklah salah jika internet dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi, baik berupa gambar, video maupun tulisan, serta media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, kemudian mengunduh serta memperdagangkan pornografi, termasuk chat room yang berisi fantasi-fantasi role playing ya, sehingga marak terjadinya tindak penyalahgunaan atau eksploitasi. Hal ini tertentu sangat membahayakan bagi semua kalangan. Jadi ini adalah salah satu bagian daripada dampak negatif penggunaan internet. Ya, ini termasuk ke dalam daftar dampak termasuk pornografi. Kemudian dampak penggunaan internet berikutnya yang negatif adalah waspada penipuan online. Nah, banyak sekarang ini ya, marak hampir setiap saat ya, kasus-kasus penipuan online bermunculan. Tidak hanya dalam media internet, penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Jadi internet menjadi salah satu sasaran para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal ini sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu dianggap memiliki unsur penipuan. Jadi ketika kita
mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, apalagi yang sifatnya berbau transaksi keuangan. Nah, kita perlu dulu untuk mencerna dengan baik apakah benar-benar itu merupakan transaksi yang valid ataukah benar. Nah, banyak hal juga yang mengenai dampak negatif ya, termasuk di penipuan online ini adalah pesan-pesan yang sifatnya berantai, di mana pesannya ini mengatasnamakan suatu organisasi ataukah individu. Nah, kita perlu juga mengecek nanti apakah itu sumbernya valid atau tidak. Jadi jangan mudah percaya terhadap eh, situs-situs atau ke web-web yang menawarkan transaksi keuangan kalau belum tentu tingkat kebenarannya itu valid. Nah, berikutnya adalah menampilkan kekejaman ya, kompleksan informasi di internet membuat berupa situs menampilkan segala bentuk kekejaman, kemudian kesedihan ya, kemudian menjual situs yang bersangkutan. Hal yang bersifat tabu memang menjadi salah satu cara bisa menaikkan pamor di situs tersebut. Nah, dampaknya ini pula juga berpengaruh terhadap penggunaan internet. Kemudian berikutnya di karakteristik dunia maya ya. Jadi yang pertama beroperasi secara virtual atau maya. Kemudian yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat ya. Jadi perkembangan cyber itu bisa dilihat sepersekian detik, perkembangan teknologi itu semakin meningkat dan cepat. Ya. Nah, kemudian dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial ya. Jadi dia tidak mengandalkan batas-batas. Jadi dia sifatnya universal atau dunia, sehingga semua akses-akses informasi yang masuk dan keluar itu sifatnya tak terbatas, sehingga kita sebagai user mampu memilih dan memilah yang mana yang positif kemudian yang mana yang negatif. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Jadi dia bisa berselancar keluar ya secara virtual tanpa melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan siapa identitasnya. Informasi dalamnya bersifat publik, jadi setiap informasi yang tershare ke dunia maya itu termasuk merupakan informasi publik. Berarti sudah siap kita menerima konsekuensi informasi yang diupload itu, sehingga bisa kita menjadikan sebuah sarana publik di mana bersifat universal. Ketika kita mengupload, berarti kita sudah menerima atau siap untuk diangkat di publik. Berikutnya, pentingnya etika di dunia maya. Kenapa demikian? Nah, di mana penggunaan internet merupakan orang yang hidup dalam anonymous yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Jadi sebaiknya ketika kita nanti berinteraksi khususnya di sosial media ya, sebaiknya kita menggunakan akun yang original atau akun asli atau nama yang asli, sehingga tidak terjadi penipuan-penipuan yang sifatnya pemalsuan akun atau pemalsuan identitas. Kemudian bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang harus bertindak etis di dalam menggunakan penggunaan internet di dunia maya. Jadi etis ini dalam artian harus sesuai dengan konsekuen ya. Harus sesuai dengan nalar dan pemikiran yang sifatnya pasti. Sehingga ketika kita menggunakan internet di dunia maya, kita sudah melepaskan diri kita untuk bersosialisasi publik dengan mengikuti protokol-protokol yang seharusnya kita patuhi dan taati ketika kita berselancar di dunia maya. Nah, berikutnya contoh etika berinternet ya. Jangan terlalu banyak mengutip. Jadi ketika banyak kata-kata ya jangan terlalu banyak kita mengutip kata-kata yang belum tentu kebenarannya. Ya, jadi kita harus mengecek satu persatu apakah kata-kata yang kita kutip ini benar atau tidak, sesuaikah dengan sumber yang valid. Kemudian perlakuan email secara pribadi ya. Jadi email atau alamat
address Anda ya tolong dirahasiakan, karena ini menyangkut tentang publik Anda ataukah user Anda, termasuk jangan mudah memberikan informasi berkaitan tentang user account terhadap orang yang tidak dikenal, karena itu dapat melakukan tindak kejahatan yang sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, hati-hati dalam penggunaan huruf kapital. Ya, jadi penggunaan huruf kapital ini sangat berpengaruh ya terhadap etika berinternet. Apalagi ketika kita menuliskan kata-kata yang sifatnya belum tentu apa yang kita tulis itu diterima oleh halayak umum ataukah tidak, ya. Kemudian jangan membicarakan orang lain. Jadi jangan membicarakan orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi ataukah melalui sosial media, ya jaga lisan, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu bisa mengakibatkan orang lain merasa tersinggung dan orang itu tidak menerima apa yang kita ucapkan, sehingga kita bisa saja dituntut pidana, ya. Jadi hati-hati dalam berucap atau berkata-kata atau berkomentar di dunia maya. Nah, etika dalam email ya atau forum-forum, ataukah etika dalam menulis beberapa pesan-pesan ya, atau menulis surat. Etika email contohnya harus sopan, ucapkan salam, jangan gunakan huruf kapital, ya, kecuali dengan penekanan-penekanan yang sifatnya resmi ya. Kemudian etika mailing list, jawablah secara masuk akal, jangan membuat bingung pembaca, tulis dan ejalah dengan benar, jangan pernah membawa sara atau kata-kata yang mengandung unsur provokator atau provokatif ya. Kemudian etika forum. Apa itu etika forum? Nah, etika forum ini adalah setiap anggota diwajibkan membaca dan memahami peraturan-peraturan yang ada di forum. Jadi termasuk juga pada saat kita perkuliahan ada beberapa aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama sebelum kita melaksanakan perkuliahan, supaya terjalin komunikasi yang efektif dengan aturan-aturan yang sudah kita tentukan. Nah, seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab, ya, termasuk pada saat proses pembelajaran ya kita punya hak yang sama, bertanya dengan menjawab sesuai dengan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian aspek legal sebuah email ya. Aspek legal sebuah email adalah sebagai bukti bahwa kita sudah bertransaksi atau berkomunikasi ya, baik si pengirim maupun si penerima, sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi di dunia maya. Nah, sebagai kesimpulan di materi kita ya pada kali ini, bahwa penggunaan internet di dunia maya harus bisa dibarengi dengan pemikiran yang matang ya, termasuk memperhitungkan dampak-dampak positif dan negatif serta unsur-unsur lain ketika kita berkomunikasi ya, khususnya di dunia maya. Berarti kita sudah menyerahkan ataukah dengan sadar mengucapkan apa yang kita ucapkan, kemudian apa yang kita ketik, apa yang kita bahas, apa yang kita share, itu semua sifatnya publik, sehingga kita perlu kewaspadaan dan berhati-hati dengan aktivitas kita di internet. Baiklah, itulah materi singkat yang sempat saya bawakan ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan di-share. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya dan berkomentar. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.